Kalau hal itu masyarakat bisa dengan cepat menjawab, karena bukan hal baru ya. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Anies itu, saya yakin Kompas juga paham siapa yang dimaksud, atau mungkin misalnya ada Menko-nya. Tapi intinya adalah bahwa perbincangan malam itu membahas tentang bagaimana demokrasi yang harus dijaga, demokrasi yang harus dijalankan untuk Indonesia. Jadi pada saat banyak pihak merasa perlu mengetahui siapa Menko-nya, kalau menurut saya bukan itu esensi yang malam itu ingin dibahas. Jadi jahatnya itu karena menurut saya ini adalah sebuah framing yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Karena dia juga tidak bisa membedakan mana sesuatu yang sedang mengancam demokrasi, mana yang merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Kita sama-sama tahu ya, bahwa mengubah konstitusi itu hanya bisa dilakukan oleh setidaknya 2/3 anggota MPR. Jadi kalau yang bicara seorang Menko, kalaupun itu benar, apalagi dilakukan di ruang terbuka, saya kira itu diskursus, ya. Tetapi ketika kemudian di framing bahwa ini ancaman yang luar biasa, saya ingin mengatakan ancaman yang terjadi ketika naiknya Anies kekuasaan gubernur DKI, ketika ayat dibuat untuk menghalangi mayat masuk ke dalam tempat ibadah, itu yang mengancam demokrasi. Jadi saya melihat Anies ingin mempertegas narasi perubahan yang ingin dia sampaikan di 2024. Jadi sebelumnya Anies ini kan terjebak pada narasi yang relatif kabur ya. Pada satu sisi ingin membuat narasi perubahan, tapi salah satu partai pendukung utamanya yaitu Nasdem adalah bagian dari pemerintahan. Sehingga narasinya itu terkesan tidak clear ya, antara change and continuity. Nah belakangan itu Anies ingin mempertegas narasi ini. Bambang Susatyo sentil Anies Baswedan ubah konstitusi kewenangan MPR. Dikutip dari liputan6.com Jakarta. Bakal calon presiden yang didukung oleh 3 partai Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk maju di pemilu 2024, Anies Baswedan menyebut ada menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi. Ketua MPR RI Bambang Susatyo pun menyentil Anies Baswedan. Pria yang akrab disapa Bansot itu mengatakan mengubah konstitusi adalah kewenangan MPR yang dilakukan sesuai mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi itu sendiri. Pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah persoalan mudah, kata Bansot, Jakarta, Sabtu 18 Maret 2023. Menurut dia, pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, tutur Bansot. Selanjutnya, kata dia, sidang MPR untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, ujar Bansot. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan, sambung Bambang Susatyo. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa langkah pertama dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kehendak mayoritas anggota MPR terhadap ide perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi perlu digarisbawahi, materi yang diubah dikecualikan sebagai berikut. Anggota MPR tidak dapat mengusulkan perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tegasnya. Kemudian, usulan harus diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas
pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Usulan ini kemudian diserahkan kepada pimpinan MPR dan akan dikaji oleh panitia ADHOC apabila usul pengubahan telah memenuhi persyaratan, imbuhnya.